warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat datang di BISIK, Bincang Asik Fisika. Hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu Kakanda Rahmat Aryadi Rahim, Demisioner Menteri Sosial Politik BEM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Terima kasih karena telah mau bersamai kami di BISIK Bincang Asik Fisika dengan tema "Ada apa dengan Undang-Undang Cipta Kerja?". Baiklah, mungkin saya yang pertama-tama ingin saya tanyakan, ketika kita berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, pasti kita bertanya-tanya, apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, menurut Kakanda sendiri, apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurutku, Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya percepatan investasi ataupun mempermudah investasi di wilayah sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, soal upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan menengah. Dan selain itu, undang-undang ini lahir karena untuk mempermudah lapangan pekerjaan dan mempermudah investasi yang ada di Indonesia dan mendorong percepatan proyek strategis nasional. Mempermudah lapangan pekerjaan dan mempermudah untuk menanam investasi di Indonesia. Seperti yang Kakanda katakan, mempermudah lapangan pekerjaan. Tetapi kenapa atau apa yang menjadi protes mahasiswa atau buruh masyarakat sampai saat ini yang turun ke jalan memprotes Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri? Padahal jelas-jelas sudah dikatakan memperluas lapangan pekerjaan. Ya, kenapa hingga hari ini mahasiswa dan beberapa sektor lainnya, semisal di sektor buruh dan mahasiswa dan beberapa sektor lainnya itu masih bergerak hingga hari ini terkait penolakannya? Karena menurutku yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak partisipatif bermakna. Itu yang pertama, tidak melibatkan semua sektor yang ada di Indonesia, baik itu dari mahasiswa, buruh maupun dari sektor lainnya. Itu yang pertama, kenapa hingga hari ini kami menolak. Yang kedua, soal pasal-pasal yang bermasalah itu tidak pernah diperbaiki dan tidak pernah direvisi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional. Kan sebelum ada Perpu Cipta Kerja itu ada Undang-Undang Omnibus Law. Kalau teman-teman sering dengar, Undang-Undang Omnibus Law itu dikeluarkan sama Mahkamah Konstitusi di tahun 2021. Itu dia inkonstitusional dan diberikan kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi selama 2 tahun. Jadi menurutku itu jangka waktu yang panjang karena sampai di tahun ini di bulan November. Tapi alih-alih untuk merevisi ataupun boro-boro dia ingin memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, malah disahkan. Tapi membuat peraturan pengganti undang-undang, itu Perpu Cipta Kerja, yang pasal-pasal yang lebih menjerit ataupun yang lebih bermasalah di undang-undang sebelumnya. Jadi secara tidak langsung pemerintah dan DPR itu melakukan kesalahan atau melanggar konstitusi negara kita sendiri. Karena tidak mau merevisi, tapi membuat undang-undang yang tidak melibatkan masyarakat. Justru disahkan. Karena ini toh Kak berbicara tentang yang disahkan tadi, yang tanpa melibatkan masyarakat. Jadi menurut Kak, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini memang layak untuk disahkan? Kalau menurutku tidak layak. Karena itu tadi tidak melibatkan partisipatif masyarakat. Yang kedua, tidak mendengar aspirasi mahasiswa maupun kelas buruh hingga hari ini. Kan kita ketahui bahwa dampak dari Perpu Cipta ini adalah persoalan yang kompleks. Persoalan bukan cuma di sektor buruh. Kan banyak pertanyaan bilang Undang-Undang Cipta Kerja ini membukakan lapangan pekerjaan ataupun dampaknya hanya di kelas buruh yang terjadi soal Perpu Cipta Kerja ini. Tapi menurutku yang pertama, kenapa penting juga kita menolak? Yang pertama, ada dampaknya di sektor pendidikan. Apa dampaknya di sektor pendidikan? Itu perizinan usaha itu bisa dibuat untuk membuka akses pendidikan. Jadi ketika kita mau membuat suatu kampus ataupun instansi pendidikan formal, itu bisa melalui pakai izin usaha.
Jadi kedepannya dulunya atau hingga hari ini kampus hanya berpikiran soal nirlaba, kedepannya kampus akan berpikiran laba juga. Pun orientasinya hanya mengedepankan soal profit, bukan lagi untuk mencerdaskan kehidupan kebangsaan, tapi orientasi kampus akan mengarah untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Oke. Jadi mungkin pasal-pasal ini yang pasal-pasal yang apa saja yang menjadi penolakannya ini Kak, masukku kan ada 4 pasal kalau tidak salah ini yang tentang perusahaan apa ini yang investasi begitu, yang lebih mementingkan tenaga asing masuk di Indonesia Kak. Menurut Kak bagaimana ini yang mementingkan tenaga asing masuk di sini? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan dulunya tenaga kerja asing itu diperbolehkan ketika ada ilmu pengetahuannya yang lebih maju dibandingkan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tapi di Perpu Cipta Kerja ini itu tidak ada lagi. Semua biar sama rata dengan ilmu pengetahuan dengan warga negara Indonesia, itu tetap bisa dimasukkan ataupun diimpor ke Indonesia. Walaupun ilmu pengetahuannya tidak maju sama dengan kita, itu bisa dikasih masuk di Indonesia. Kan di undang-undang sebelumnya, di undang-undang ketenagakerjaan itu tidak diperbolehkan. Dia harus lebih maju ilmu pengetahuannya ataupun dia mempunyai keahlian yang orang Indonesia tidak miliki. Jadi dia ditarik masuk ke Indonesia untuk bisa menyeimbangkan ataupun bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, di peraturan di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada lagi. Jadi dia biar sama dengan ilmu pengetahuan dia bisa ditarik masuk di Indonesia. Sebelumnya kan agak bagus toh. Karena dia mempunyai ilmu pengetahuan masuk di sini untuk memberikan edukasi kepada kita dan bisa melakukan pekerjaan yang lebih maju dibandingkan kita. Tentang ini Kak, pasal yang dulu yang penebangan pohon yang ketika ditebang satu di tanah, yang ketika penebangan pohon menanam lagi satu, yang sekarang dihilangkan, bagaimana menurut Kak? Oh ya, yang kan di Undang-Undang Cipta Kerja bukan berbicara persoalan pekerjaan saja, tapi berbicara persoalan bank tanah. Nah, di persoalan bank tanah itu di mana orientasi dari bank tanah ini untuk memberikan ruang ataupun wadah kepada para investor maupun kepada investor dan para borjual asing untuk memberikan mereka tanah. Jadi semisal di pedesaan yang tidak memiliki sertifikat, kan masih banyak yang di desa-desa itu hanya mendapatkan pengakuan dari masyarakat tapi dia tidak mempunyai sertifikat. Nah, itu bisa saja diklaim oleh bank tanah. Nah, diklaim bank tanah. Jadi ketika ada investor ataupun siapa yang ingin menanam investasi di Indonesia, ingin menanam di Indonesia, dia akan meminta di bank tanah. Jadi bank tanah adalah sumber untuk didapatkan tanah-tanah ini. Mungkin Kak, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini masih diprotes oleh masyarakat, yang khusus untuk masyarakat saja ini, bukan tentang mahasiswa, maksudku Kak, yang tentang masyarakat ini sendiri, buruh. Yang kenapa sampai sekarang masih ditentang ini, yang tentang buruh, yang tentang cuti? Ya. Yang pertama soal cuti. Kan dulunya pemerintah memberikan akses kepada perusahaan untuk memberikan cuti panjang kepada buruhnya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada lagi cuti panjang ataupun cuti hamil, cuti haid kepada perempuan. Kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya itu masih dimiliki. Kan kita ketahui bersama kalau perempuan bagaimana kondisinya ketika hamil atau setelah hamil, dia harus memiliki waktu untuk cuti panjang. Nah, itu tidak diberikan lagi kepada perusahaan, tergantung perusahaan ingin memberikan atau tidak. Jadi secara tidak langsung negara ingin melepaskan tanggung jawabnya kepada masyarakatnya, kepada buruhnya, untuk dititik beratkan kepada perusahaan. Itu di persoalan cuti atau persoalan cuti panjang dan cuti haid dan
hamil. Yang kedua soal outsourcing ataupun alidaya. Nah, di outsourcing itu dia mempermudah ataupun tidak ada jaminan soal waktu jangka panjangnya. Jadi kedepannya tidak ada lagi soal saya akan menjadi tenaga tetap ataupun pekerja tetap. Jadi akan diperpanjang tenaga outsourcing. Tadi satu soal waktu libur, outsourcing, dan soal pengupahan. Pengupahan. Itu kalau di sektor buruh. Oke Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, menurutku kenapa sih mahasiswa harus menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena menurutku tidak sedikit dari orang tua mahasiswa itu latar belakangnya dari sektor buruh yang akan mengancam soal pekerjaan dan soal upahnya ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ke depannya tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi buruh dan akan menjadi dampak ataupun menjadi dampak terbesar di kita nanti. Yang kedua. Yang ketiga, soal orientasi kampus akan ke depannya berbeda. Undang-Undang Cipta Kerja itu akan mendorong kampus-kampus untuk melakukan ataupun menaikkan status kampus menjadi PTNBH ataupun berbadan hukum, dan secara tidak langsung kampus yang orientasinya dulunya nirlaba sekarang berorientasi ke laba, ataupun di mana upaya komersialisasi itu akan semakin terbuka dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu tadi soal izin usaha itu bisa dipakai untuk mendirikan suatu pendidikan formal, termasuk di pendidikan tinggi. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya yang ingin ku sampaikan, mahasiswa yang berada di perkotaan dan mempunyai waktu luang untuk berdiskusi, itu menurutku penting kita mengkaji soal persoalannya masyarakat, bukan saja persoalannya mahasiswa, misal soal UKT, soal sarana prasarana, soal MBKM dan sebagainya. Menurutku yang penting adalah itu bisa menyangkut pautkan ataupun mensinkronkan persoalannya mahasiswa dan persoalannya buruh. Karena itu tadi tidak sedikit dari kita latar belakangnya dari kelas buruh ataupun petani. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa menyinkronkan persoalannya masyarakat dan mahasiswa, dan bisa ditarik persoalannya masyarakat itu masuk di dalam kampus ataupun dibicarakan di sektor mahasiswa. Itu sih menurutku kalau kenapa mesti mahasiswa menolak soal Cipta Kerja. Ini kan upayanya ini mahasiswa Kak, mungkin turun ke jalan demo ini Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Kak ini DPR terlalu tergesa-gesa menyesahkan ini Undang-Undang Cipta Kerja atau bagaimana? Ya, di pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sebelumnya di tahun 2020 kita ketahui bersama di malam hari, di mana rakyat sedang tidur, masyarakat sedang tidur, tiba-tiba Presiden mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu bukti bahwa mereka tergesa-gesa, mereka tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, walaupun mendapatkan penolakan di berbagai sektor dan waktu jangka panjang hingga dari 2019 hingga 2023 mendapatkan penolakan terus, tapi hari ini tidak pernah dijemput aspirasinya ataupun masih tuli, masih tidak mendengarkan aspirasi mahasiswa ataupun di sektor buruh. Nah, yang ingin ku sampaikan juga soal di berbagai sektor ataupun berbagai wilayah itu melakukan penolakan, terkhusus kita di Makassar itu sering menyampaikan soal penolakan kita soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di sebelum pengesahan kita sudah melakukan penolakan. Nah, di sidang pengesahannya itu keluar di H-1 sebelum disahkannya. Itu terbukti bahwa soal tidak adanya keterbukaan informasi publik. Padahal kalau kita dilihat Undang-Undang Informasi Publik itu harus keterbukaan informasi publik dan ada haknya masyarakat untuk mengakses ataupun bisa terlibat dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Apa upaya tak sebagai mahasiswa dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini? Oh ya, yang pertama yang aku sampaikan tadi soal kita yang berada di perkotaan,
Tidak mungkin petani meneriakkan soal bank tanah di desa, tidak mungkin. Jadi menurutku kita yang ada di perkotaan itu mesti untuk mengkampanyekan persoalan-persoalan yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Itu yang pertama. Kita adalah mahasiswa ataupun mahasiswa yang berintelektual, pemuda yang berintelektual, mempunyai waktu untuk berdiskusi, mempunyai waktu untuk melakukan kampanye di jalanan. Saya tidak sepakat juga soal blokade jalan dan sebagainya, tapi yang saya sepakati adalah bagaimana mengkampanyekan ataupun menuntut di berbagai sektor yang ada di Makassar, terkhusus di kita. Itu yang kedua. Pertama tadi soal menggencarkan soal diskusi-diskusi dalam kampus, salah satunya hal-hal seperti ini. Yang kedua, itu melakukan aksi kampanye atau bisa menyebarluaskan isu ke semua masyarakat yang ada di perkotaan supaya bisa bersolidaritas dan bisa terlibat dengan kita. Bukan rasa empati yang hadir dari masyarakat, tapi rasa simpati yang timbul dari masyarakat. Ini kan mungkin Kak ketika turun di jalan tidak mungkin suara aspirasi kita tidak didengarkan ketika turun di jalan. Mungkin ada upaya lain dengan turun ke jalan. Mungkin ada upayanya mahasiswa untuk tidak serta-merta langsung demo. Meskipun mungkin ada upaya lainnya, Kak. Yeah. Karena demo belum tentu juga didengar. Ya, yang pertama kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Podcast, diskusi melalui media, dan beberapa agenda-agenda yang bisa mengkampanyekan secara luas. Karena kalau kita belajar, kalau kita melihat atau merefleksi sedikit perjuangan-perjuangan kemarin, berapa kebijakan yang lahir, berapa tuntutan yang kita aksikan ataupun melakukan demonstrasi dan sebagainya, itu jarang direspon dengan baik ataupun dimenangkan. Saya menurutku itu adalah proses. Menang adalah bonus, yang dimana kita harus berjuang dulu. Yakinkan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan untuk umat manusia, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk perjuangan umat manusia. Jadi ya, selain untuk melakukan aksi demonstrasi, menurutku itu kampanye di media kan banyak yang sekarang viral semenjak adanya keluar video dari BEM UI, berapa BEM-BEM juga ikut-ikutan kan? Nah, itu menurutku penting dan bisa menjadi perbincangan di berbagai kalangan pemuda dan kelas menengah ke atas. Karena kan kita ketahui bahwa di masa sekarang kebanyakan orang bermain HP Android dan sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan kampanye secara terus-menerus. Selain untuk melakukan kampanye juga di sektor-sektor yang ada di sentral di Makassar. Itu sih menurutku. Oke Kak, mungkin untuk pertanyaan terakhir, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai solusi atau fiksi atau hanya untuk menguntungkan elit politik? Kalau kita berbicara persoalan solusi, kan statement ataupun tanggapan dari pemerintah mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk mendorong adanya lapangan pekerjaan. Kita sepakat ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu didorong untuk menciptakan pekerjaan. Tapi yang terjadi di masa sekarang itu PHK terjadi, pemutusan hubungan kerja itu terjadi di mana-mana. Apakah itu mendorong adanya pembukaan lapangan pekerjaan? Tidak. Yang kedua, soal di sektor mahasiswa ini, kita di mahasiswa selepas dari kampus sudah mengeluarkan uang di tiap semesternya, membuang-buang waktu sampai 4 tahun dan selebihnya. Itu tidak ada jaminan pekerjaan selepas kita dari kampus. Selepas dari kita di kampus itu akan bertabrakan. Misal saya sarjana ekonomi, teman-teman sarjana FMIPA, nanti akan baku tabrak dimanapun kita baku dapat, di situ kita baku senggol. Meskipun tidak ada melihat bahwa jurusanku linear atau tidak. Yang penting ada pekerjaan ya di situ. Itu bukti bahwa tidak ada jaminan pekerjaan selepas kita keluar dari kampus. Jadi menurutku bukan solusi, karena banyaknya pasal-pasal bermasalah yang mendorong adanya PHK, upah murah, dan perampasan tanah yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sama yang ingin ku sampaikan soal atau lanjut dulu.
Apa tadi, solusi atau ataukah fiksi? fiksi? Ya, menurutku fiksi, karena ini hanya apa ya, tipuan yang disampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah mendorong untuk kepentingannya masyarakat dan sebagainya. Seperti kita ketahui bersama, ini adalah karpet merah yang dilakukan pemerintah rezim Jokowi beserta DPR kepada para investor ataupun kapitalis monopoli internasional untuk memberikan investasi kepada masyarakat. Saya sudah kasihkan kau Undang-Undang Cipta Kerja, silakan menanam investasi di negara kita. Maka kita ketahui bahwa ketika Indonesia menanam investasi, itu akan mempererat utangnya Indonesia dengan negara-negara maju, dan akan semakin banyak proyek strategis nasional yang mendorong perampasan tanah yang ada di mana-mana. Jadi menurutku bukan solusi, karena itu tadi kondisi yang terjadi di Indonesia itu sangat sulit lapangan pekerjaan. Yang kedua, dan mempermudah PHK, upah murah, dan perampasan tanah yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya ilusi yang disampaikan kepada masyarakat bahwa ini untuk mendorong percepatan investasi dan membukakan lapangan pekerjaan. Itu ilusi. Kita akan memang didorong untuk bekerja, tapi dengan upah murah, bukan dengan upah standar ataupun upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tapi melihat dari hasil upah yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang digajikan ataupun diberikan kepada masyarakat. Menurut saya ini menguntungkan mereka yang di atas, elit-elit politik itu, Kak? Ya, menurutku itu, karena kan karakter dari negara kita adalah karakter kapitalisme, pun berupaya untuk melipat gandakan keuntungannya tanpa melihat masyarakat dan sebagainya. Dia akan berpikir terus untuk melipat gandakan keuntungannya. Mungkin bagaimana harapan Kak ke depan ini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja? Menurutku Undang-Undang Cipta Kerja, harapan saya ya harus dicabut, bukan direvisi, harus dicabut, karena orientasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan orientasi kepada rakyat, pun hanya berpikiran soal kepada pemodal dan para investor. Dia diperuntukkan untuk menciptakan membuka keran investasi, mempermudah, dan akan menyengsarakan rakyat itu sendiri. Karena itu tadi, upah murah, tenaga kerja yang sangat mudah di PHK, dan perampasan tanah akan semakin masif dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi harapan saya bukan direvisi ataupun bukan harus ditolak dan dicabut. Itu sih harapanku kalau soal ini Undang-Undang Cipta Kerja. Oke Kak, terima kasih. Untuk mengakhiri bisik kali ini, saya teringat satu kata-kata dari Bapak bangsa kita Muhammad Nasir. Ketika mayoritas itu berbicara tentang agama dan ibadah, maka biarkan. Ketika mayoritas itu berbicara tentang ekonomi, maka awasi. Tapi ketika mayoritas itu berbicara tentang politik, maka cabut sampai ke akar-akarnya. Itulah bincang asik fisika dari kami. Terima kasih kepada Kakanda atas kehadirannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.